Al-Ghaib. Saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan bacalah Al-Quran lillahi ta'ala dan jangan mengharapkan imbalan. Bagaimana menurut ustaz apabila kita membaca Al-Quran untuk mengharapkan perlindungan dari Allah dan untuk penyembuhan? Ya, ruqyah atau apa gitu ya. Pertanyaannya dibalik. Kalau nggak sakit, nggak minta perlindungan, masih baca Quran nggak? Kalau masih, berarti benar minta perlindungannya. Seandainya surga itu tidak ada, masih baca Quran nggak? Kan perintahnya begitu. Perintahnya utlu ma uhiya ilaik. Iqra bismi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Enggak disebutkan di situ surga. Ya kan? Enggak disebutkan di situ. Jadi seandainya surga enggak ada, masih baca Quran enggak? Karena makom tertinggi itu makom orang terakhir baca Quran. Sekarang surganya udah enggak ada, masih mau baca enggak? Nah, maka kita bagilah ikhlas itu terbagi dua. Ikhlas matre, ada ikhlas yang levelnya level para nabi, para wali, itu tanpa syarat, ikhlas tanpa syarat. Ikhlas itu seharusnya tanpa syarat ya. Ya. Apa akibatnya kalau kita pakai level 1? Level 1 ikhlas bersyarat. Saya baca Quran untuk kesembuhan. Masalahnya apa nanti? Jika udah dibaca Quran nggak sembuh-sembuh, nanti akan meragukan Quran nggak? Kalau nggak sembuh masih baca Quran nggak? Nah itu problemnya ya. Quran itu walaupun bisa mengobati fisik, tapi inti Quran bukan untuk fisik. Syifa'un lima fis sudur, mengobati yang di dalam hati. Sudur itu sadar, kesadaran jiwa. Sudur, sadar kan jamak dari sudur, sadar. Sadar itu sumber kesadaran. Maka kita kalau kita bilang saya, kita nepuk dada, nunjuk saya, gitu kan? Nah, kita nunjuk kesadarannya ada di sini. Jadi kata Ustadz itu barangkali maksud dia ibu-ibu, bapak-bapak ini naikin level bacanya. Kalau anak kecil dikasih iming-iming sama Nabi, yang sahabat-sahabat masih muda ya, baru-baru masuk Islam, baca satu huruf dapat 10 kan gitu. Tapi untuk sahabat level tinggi nggak lagi. Baca Qur'annya betul-betul karena Allah menurunkannya sebagai surat cinta dari Allah, maka dia membacanya sebagai ekspresi cinta. Ini tanya deh ke perempuan-perempuan atau bapak-bapak juga begitu. Kalau kita kirim-kiriman rindu-rindu, salam-salam ya sama seorang yang kita suka, nanti si perempuan atau si laki-laki akan suka melihat memorinya, lihat-lihat ya tanggal sekian lagi ngapain ya, diulang-ulang. Itu surat cinta dari makhluk aja diulang-ulang, masa dari Khalik nggak diulang-ulang? Mau dapat pahala dengan baca message begitu? Enggak kan? Mau didapat apa? Kedamaian, ketenangan. Jadi bacalah Quran dengan penuh cinta. Maka katakan begini Pak, jadi sebelum baca Quran walaupun Bapak nggak ngerti isinya, ya Allah, aku mencintaimu, aku cinta surat-suratmu, aku merindukanmu, aku tidak faham ya Allah maksud darimu, tolong ilhamkan kebaikan-kebaikan dalam kalbuku. Maka faham nggak faham Bapak rasakan nanti nikmat baca Qurannya ya, nikmat. Tapi kalau masih ngitung huruf, satu huruf sekian pahala ya, berarti cintanya bersyarat. Itu kalau cowok matre ya, giliran nggak dapet nggak mau lagi. Maka pertanyaan itu, jika tidak dapat kesembuhan masih baca nggak? Itu masalahnya Pak ya. Menyalahkan Al-Quran nggak? Nah seperti teman kita, dia sholat sering tapi nggak tenang-tenang, dia butuh apa nggak dapat, akhirnya nggak sholat lagi sekarang. Sama aja tuh. Si mata sipin nggak sholat kaya gitu. Loh, nggak connect ya, nggak nyambung, gagal paham tapi sok pinter ya. Ada lagi Pak? Berarti mengintimidasi. Ya, maksa Allah. Tadi kaitannya
antara ruqyah tadi dengan bedanya dengan dukun? Dukun ada juga pakai itu. Jangan gitu, Pak. Ahli ruqyah itu dukun juga, tapi dukun perdukunan yang sudah disyar'ikan. Aktivitasnya sama kok. Embus-embus juga, baca-baca juga. Ruqyah itu bahasa Arab, artinya mantra. Ruqyah, mantra, sama. Dukun-dukun di zaman Nabi itu ada namanya Ibnu Malik al-Ashja'i. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, di zaman dulu sebelum engkau datang kami sudah meruqyah. Belum ada Quran, belum ada sunnah, belum ada kulhu, belum ada amanah Rasul, belum ada ayat kursi. Hadis Sahih Muslim, apa kata Nabi? Alqi alayya ruqaq, bacakan ruqyahmu. Dibacain. Ternyata isinya cuma nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah. Jadi dari dulu orang Arab itu sudah mengenal Allah, tapi tidak menyembah Allah. Maka Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Boleh ruqyah selama tidak ada kalimat syirik di dalamnya. Walaupun pakai bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, boleh. Tapi yang penting tidak ada kalimat syirkiyah di situ. Ada kalimat syirik, haram. Mau dia bisik-bisik, mau dia keras-keras, nggak ada urusan. Ya. Jadi kalau ada kiai ustadz bacanya pelan-pelan, bukan pelannya yang jadi hukum, tapi apa yang dia baca. Apa yang dia baca itu yang dihukumi. Jadi kalau tuh dia bacanya nggak keras-keras, itu dia syirik, dukun, nggak, belum tentu. Ya, nggak, belum tentu ya. Jadi ruqyah itu bedanya dengan baca apa? Mesti ditiup, Pak. Airnya ditiup, orangnya harus disemburin, ya. Kalau nggak ada efek. Mau 3 jam, 5 jam nggak ada efek, harus ditiup, atau ditepuk. Jangan ditonjok ya. Ini ruqyah yang nonjok-nonjok itu ruqyahnya bid'ah. Ya, perdukunan ekstrim. Lanjut. Saya tidak ahli politik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli politik kalau masalah politik. Namun saya dapat doa dari guru-guru kita mengajarkan satu doa. Kalimatnya dibaca begini, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan pimpinkan kami, jangan kuasai kami melewat tangan-tangan orang yang tidak mencintai kami. Nah, itu yang kita lazimkan terus. Riweh, Pak, ribet masalah politik itu ya. Karena di zaman Nabi tidak ada pemilu. Nabi langsung dipilih Allah. Abu Bakar dipilih oleh, itu pemilihan langsung. Ya, syukran. Tapi bukan pemilu juga. Itu hasil rembuk antara Muhajirin dan Ansar. Setelah mereka konflik dulu. Orang Ansar udah ngangkat pemimpin, orang Muhajirin bacain hadis. Dulu membaca hadis untuk menyelesaikan masalah. Sekarang baca hadis untuk memperkuat golongan. Itu berbedanya. Sama aja, Pak, dua kelompok sama-sama pakai ayat, sama-sama pakai hadis. Ada yang nggak nyoblos pakai hadis juga. Ya, nggak boleh nyoblos tapi wajib ikut pemimpin, kan lucu nggak? Terus pemimpinnya dari mana tuh kalau kita nggak nyoblos? Udah nggak nyoblos tapi wajib ikut pemimpin. Coba kalau kita nggak nyoblos, siapa nanti yang terpilih? Ya, kalau yang terpilih bukan waliullah, wali syaitan, gimana? Wajib patuh? Enggak kan? Nah, maka kalau kita mengimpor fatwa dari satu negeri lain, kita harus sesuaikan kondisi kita sama atau tidak. Ya, dalam hal ini saya sama sekali sampai sekarang, Pak, saya nggak berani lama-lama nonton aksi itu, nggak berani, saya nggak kuat. Adrenalin saya terlalu lemah untuk itu. Jadi nggak sekuat senior kita itu ya, mereka itu kuat sekali. Dalam hal ini saya berpikir saya tidak ahli dan saya tidak banyak komentar. Namun saya membenci, menantang dan melawan orang-orang yang susah cocokologi, suka mencocok-cocokkan ayat dengan kepentingan. Itu kita bermusuhan. Ya, dia musuh Allah, dia musuh Rasulullah. Kenapa menggunakan ayat sesuai dengan kepentingannya? Adapun mengenai ayat aulia, saya nggak mau ceritakan
ayat ini dengan kekinian, tapi ayat itu kapan terjadi? Ayat itu dulu ketika Nabi SAW membuat persekutuan dengan orang-orang ahli kitab untuk melawan musyrik. Ternyata orang-orang musyrik dan ahli kitab itu karena mereka kafir, kufar itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling aulia. Apa arti aulia di situ? Aulia artinya lebih dari 5 macam, Pak. Pemimpin, pengayom, penolong, teman, sekutu, macam-macam. Itu lengkap semua udah. Mereka sesama mereka saling memimpin, saling ngayomi, saling membantu, semuanya udah lengkap. Nah, maka kemudian turunlah ayat itu supaya Nabi tidak menjadikan mereka sebagai aulia. Jadi ayatnya kondisinya adalah tentang persekutuan politik. Persekutuan politik ya. Maka ulama kita berfatwa, jika dua pemimpin, calon pemimpin, satu muslim, satu non muslim, maka haram golput. Haram golput. Kan sempat pusing kan kemarin sebelum Ustadz yang dari Pekanbaru bersuara, pada bingung ya? Ketika satunya muslim, satunya lagi muslim, maka golput oleh para ulama tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Dulu adakah sahabat Nabi yang golput? Ada. Di zaman sahabat Nabi ketika Ali dan Muawiyah perang, itu Anas bin Malik golput, Abu Hurairah golput, ada sekitar 21 sahabat golput. Nggak ikut Ali, nggak ikut Muawiyah. Jadi no comment gitu ya. Saya hampir waktu itu golput karena satunya ijtima, satunya multaqo, kan bingung kita, Pak ya, terus tiba-tiba ke pesantren datang tuh yang multaqo itu, datang satu orang, dari awal ceramah sampai akhir ngomongnya pret, goblok ya Pak, itu ngomongnya sampai dihitung sama tetangga samping, kok dia ngomong goblok dari tadi udah 20-an kali ya, apa-apaan nih, kiai apaan nih. Nah di situ mulai kita nggak jadi golput ya. Namun dalam hal ini karena saya tidak mengerti politik, jurusan saya kan bukan politik, Pak. S1 saya hadis dan akidah, S2 saya akidah lagi, S3 nya akidah lagi, tapi ngajar hadisnya lebih banyak daripada akidahnya. Jadi kalau Bapak nanya bab akidah mengenai politik, saya bisa jawab. Hadis mengenai politik, tapi kalau fenomena sekarang dikaitkan dengan ayat, saya punya keterbatasan di situ ya. Nanti mungkin ada yang ahli ya. Tafadhal.